yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. A yaitu manusia. Sejarah mempelajari manusia, bukan alam ataupun hewan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah merupakan pengalaman kolektif pada masa lalu. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah ilmu tentang manusia, waktu, makna sosial, dan peristiwa yang terperinci. Oleh karena itu, manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek sejarah. Lalu selanjutnya yaitu konsep ruang dan waktu. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa seperti kelas, kota, atau wilayah tertentu. Waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi, misalnya hari, tahun, atau abad. Ruang dan waktu menjadi panggung kehidupan manusia, sehingga sejarah selalu menanyakan di mana dan kapan suatu peristiwa itu berlangsung. Konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek pertama, perubahan. Perubahan terjadi ketika masyarakat bergeser dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Contohnya yaitu petani dulu mengolah sawah dengan cangkul, lalu kemudian menggunakan kerbau, dan sekarang menggunakan traktor. Lalu aspek yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan terjadi ketika masyarakat bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Hal ini menandakan adanya kemajuan dari waktu ke waktu. Aspek yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan dalam sejarah berarti pola peristiwa yang sama dan dapat terjadi lagi di waktu yang berbeda. Misalnya, demonstrasi mahasiswa tahun 1966 yang menjatuhkan Presiden Soeharto memiliki pola serupa dengan demonstrasi tahun 1998 yang berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. 4. Yaitu kesinambungan. Kesinambungan terjadi ketika kebiasaan lama masih dijalankan hingga masa kini. Contohnya yaitu perkebunan teh di Indonesia sekarang merupakan kelanjutan dari perkebunan teh sejak masa kolonial Belanda. Lalu yang terakhir yaitu C. Aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Aktivitas manusia seperti belajar, bekerja, bertani selalu terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Dalam sejarah, manusia adalah pelaku peristiwa. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa berlangsung. Dan waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Lalu yang kedua ada kronologi dan periodisasi. Kronologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berartikan waktu, lalu logos yang berartikan ilmu. Nah, secara harfiah kita dapat menentukan bahwa kronologi merupakan ilmu tentang waktu. Kronologi merupakan urutan peristiwa terjadi dari awal hingga akhir peristiwa tersebut terjadi. Tujuan dari kronologi ini adalah untuk menghindari kerancuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi, kita dapat merekonstruksikan kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, ada periodisasi. Periodisasi merupakan tingkat perkembangan masa dalam sejarah atau pembabakan masa dalam sejarah. Periodisasi ini merupakan salah satu dari generalisasi dalam sejarah, yaitu pekerjaan penyimpulan tingkat khusus ke tingkat umum. Periodisasi terbagi dalam 3 perkembangan, yaitu perkembangan politik, perkembangan sosial ekonomi, dan perkembangan kebudayaan. Untuk tujuan pembatasan waktu dalam penulisan sejarah ada 4, yaitu yang pertama agar mudah diingat, yang kedua untuk menyederhanakan isi cerita tersebut, yang ketiga untuk memenuhi sistematika ilmu pengetahuan, yang keempat mengklasifikasikan isi sejarah tersebut. Nah, selain dari generalisasi periodik, terdapat generalisasi personal dan generalisasi kausal. Generalisasi personal yaitu mengikuti cara berpikir post pro toto yang menyamakan sebagian dengan menyeluruh. Sedangkan generalisasi kausal yaitu tentang sebab musabab, kesinambungan, perkembangan, pengulangan, dan perubahan sejarah. Halo, selanjutnya kita akan membahas diakronik dan sinkronik. Yang pertama, diakronik yang berarti dia yang berarti melalui, dan kronik yang berarti waktu. Jadi diartikan menjadi mempelajari suatu peristiwa melalui urutan waktu. Lalu ciri-ciri dari diakronik apa ya? Ciri-ciri dari diakronik yang pertama yaitu fokus kepada dimensi waktu. Yang kedua, dia mengkaji tentang masa. Yang ketiga, dia menggunakan kronologi dalam mengurutkan peristiwanya.
Terus contohnya apa? Contohnya yaitu ada pada kisah Kerajaan Demak, Kutai, dan Mataram. Terus selanjutnya pentingnya kronologi di sini apa ya? Pentingnya kronologi di sini yaitu untuk menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Jadi peristiwanya saling berurutan dan saling nyambung agar mudah dipahami juga. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu sinkronik. Jadi sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sinkronus, yang memiliki arti yaitu sebuah peristiwa yang terjadi bersamaan dalam satu ruang. Atau di sini sinkronik lebih memfokuskan pada ruang dan lebih menekankan kepada ruang. Berbanding terbalik dengan diakronik lebih memfokus kepada waktu dan perubahan peristiwa. Selanjutnya kita lanjut ke sinkronik. Ciri-ciri dari sinkronik apa ya? Sinkronik biasanya menggunakan kehidupan sosial, atau biasanya dia mengambil dari sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selanjutnya di sini dia juga sekali lagi saya ulang, yaitu dia mengutamakan ruang dibandingkan waktu. Contoh dari sinkronik itu apa ya? Contoh dari sinkronik itu ada pada mempelajari tentang sosiologi, geografi, ekonomi, dan antropologi. Jadi dua hal ini, sinkronik dan sinkronik, mereka sama-sama saling menguntungkan bila dilakukan bersama. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya tahu tentang apa kejadiannya, tapi juga kita bisa tahu tentang bagaimana, kapan, dan di mana kejadiannya jika mereka berdua ini saling disatukan atau digunakan bersamaan dalam mengulik atau mencari suatu sejarah. Jadi kesimpulannya di sini, diakronik yaitu memfokus pada waktu dan perubahan peristiwa. Sedangkan sinkronik yaitu dia memiliki pemahaman yang lebih luas, seperti ada pada pelajaran atau pembelajaran lain atau ilmu lain, yaitu seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan antropologi. Dia pemahamannya lebih luas. Dengan kita menggunakan dua ini, sinkronik dan diakronik, kita dapat memahami sejarah lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dermagarta Maulana dari 106 absen 18. Di sini saya akan membacakan sebab akibat perubahan dan berkelanjutan dan faktor intern. Sebab akibat peristiwa sejarah saling berkaitan antara yang lalu dan sesudahnya. Contohnya, runtuhnya Majapahit berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Konsep perubahan dan berkelanjutan adalah hidup manusia selalu berubah seiring waktu maupun fisik, pengalaman, dan pendidikan. Sejarah menunjukkan perubahan yang berkesinambungan. Perubahan bisa dipengaruhi faktor internal, misalnya penduduk, penemuan baru, konflik, dan faktor eksternal, pengaruh dari luar. Faktor internya adalah perubahan penduduk, bisa karena kelahiran, kematian, dan transmigrasi urbanisasi. Penemuan baru yaitu discovery dari kreativitas dan kebutuhan masyarakat. Faktor konflik dalam masyarakat yaitu konflik bisa memecahkan hubungan sosial tapi juga menghasilkan akomodasi yang memperkuat ikatan sosial. Bertentangan dengan nilai norma politik dapat memicu perubahan besar. Contoh sejarahnya adalah pertentangan kelompok konservatif dan liberal di Belanda masa kolonial berdampak pada Indonesia. Masuknya modal swasta dan politik etis. Kesimpulannya adalah perubahan dan berkelanjutan adalah hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Konflik dan
penemuan baru sering menjadi pendorong utama perubahan sosial dan sejarah dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Adapun faktor penyebab perubahan yaitu yang pertama perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik yaitu kondisi lingkungan fisik yang berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan seperti adanya bencana alam, gempa bumi ataupun tsunami yang menyebabkan masyarakat meninggalkan pemukiman yang lama dan beralih ke pemukiman yang baru. Nah, yang ketiga yaitu beberapa faktor penghambat perubahan. Antara lain, yang pertama, kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. Nah, yang C yaitu kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Perubahan ini menjadi bagian dari sejarah dan berkaitan antara masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Melalui perubahan berkelanjutan ini, manusia dapat menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Selamat siang semuanya, nama saya Raymond Siltimoti, dari absen 30. Saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi-fungsi kita belajar sejarah. Nah, kalian pasti kepikiran kan, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Namun, sebenarnya fungsi kita belajar sejarah itu ada banyak, seperti menghargai jasa-jasa pahlawan, kayak misalnya mereka kan sudah mati, habis itu demi kita. Kita gak bakal bisa hidup tenang seperti ini tanpa adanya pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga itu memperluas wawasan pikiran. Jadi kita bisa belajar lebih tahu lah, misalnya kayak gimana pembuatan lampu, bagaimana pembuatan kursi dan lain sebagainya, ya kan? Satu lagi yaitu agar kita bisa mengenal bangsa Indonesia juga. Jadi kita bisa tahu kayak misalnya Rengas Dengklok, habis itu penemuannya apa lagi tuh? Oh, penemuan pesawat di Indonesia ya juga. Terus juga ada lagi kayak kemerdekaan Indonesia. Nah, banyak sebenarnya fungsi-fungsi kita belajar sejarah. Cuman saya tidak bisa menjelaskan karena waktunya singkat. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Dadah.